Baik, teman-teman semua, kita mulai ya eh, kuliah kita ya pada sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya. Kita masuk ke materi pertama ya dalam mata kuliah etika dalam AI ya, yaitu konsep dasar etika. Oke ya, jadi teman-teman semua eh, karena kita mata kuliahnya adalah etika dalam AI, maka bahasan kita yang pertama adalah pasti kita harus mengetahui dulu apa itu etika ya dan kenapa itu begitu penting dalam kehidupan kita ya. Nah, etika itu sendiri sebenarnya kalau kita apa namanya dalam kehidupan kita sehari-hari itu sering ya kita mendengar kata etika ya. Contoh misalkan ada statement dalam dunia bisnis etika terus merosot ya. Eh, Maksudnya apa ini? Maksudnya ya eh, etika dalam berbisnis ya, etika dalam berbisnis ya. Em, Apa namanya dalam berdagang gitu ya, dalam membangun relasi ya, ya. Jadi seperti itu ya. Ya. Kemudian media sosial ya akhir-akhir ini sering menampilkan konten yang kurang etis ya. Yang kurang etis ini dari aspek sosial ya. Karena media sosial ini ini di apa namanya digunakan oleh ya masyarakat luas ya, tidak 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 tersegmen-segmen ya. Kemudian anak-anak zaman sekarang mulai tidak beretika ya. Kemudian etika pembangunan perlu terus diterapkan ya. Kemudian mahasiswa itu terkena sanksi etis. Nah, ini contoh-contoh kalimat-kalimat ya yang mungkin sering kita dengar atau bahkan sering juga kita ucapkan yang menggunakan kata etika atau etis ya. Nah, apa sih etika itu ya? Etika itu secara etimologi atau secara ya akar kata ya, dia berasal dari bahasa Yunani ya, dari kata ethos ya, yang artinya adalah tempat tinggal ya, yang biasa yang biasa kita tinggali gitu ya. Kemudian ya definisinya berkembang ya, etika ethos ini ya kemudian menjadi sebuah apa eh, kata yang merujuk kepada kebiasaan atau adat ya. Nah, kemudian berkembang lagi ya dengan perkembangan eh, peradaban umat manusia ya. Jadi ethics ya, di mana ethics itu ya adalah ilmu tentang adat kebiasaan atau konvensi sosial yang ada di masyarakat ya. Nah, konvensi sosial ini atau konvensi itu kan sebenarnya kesepakatan ya, kesepakatan ya. Kesepakatan sosial berarti apa nilai-nilai yang disepakati di dalam masyarakat ya. Apa nilai-nilai yang disepakati di dalam masyarakat itu boleh dilakukan, harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan ya. Nah, itu etika itu kaitannya dengan eh, hal-hal seperti itu ya. Maka di sini konvensi sosial dari etika itu adalah apa yang pantas dilakukan, kemudian apa yang menjadi dasar dari kita mengatakan sesuatu itu baik atau buruk. Nah, gitu ya. Nah, dalam pengertian umum sendiri ya, etika itu paling tidak mengandung tiga arti ya. Yang pertama ya, pegangan dalam mengatur tingkah laku ya. Pegangan dalam mengatur tingkah laku, apa yang boleh dan tidak ya. Jadi dia kalau yang apa yang etika dalam artian pertama ini dia sifatnya itu kayak mengatur ya, mengatur ya. Kemudian yang kedua itu kumpulan asas atau prinsip yang berlaku atau disepakati ya. Contoh ini kode etik profesi. Nah, ini kalau yang kedua ini dia definisi etika dalam artian bagaimana dia dibuat ya. Jadi kalau yang pertama etika ini bicara etika ini dipakai ya sebagai pegangan dalam mengatur tingkah laku ya. Jadi apa yang boleh dan tidak boleh itu diatur oleh etika ya. Nah, kalau yang kedua ya ini bicara tentang bagaimana etika itu dibentuk atau dibangun ya. Kemudian yang ketiga, etika itu sendiri berarti sebuah ilmu ya tentang apa yang baik dan apa yang buruk ya.
Nah, tapi teman-teman semua, etika itu dari tiga arti ini tidak bisa berdiri sendiri. Ya, ya sebenarnya kalau kita bicara definisi dari etika, ini tiga-tiganya ini tercakup ya dalam satu definisi yang utuh. Ya, cuma ini melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ya, kalau yang nomor satu, dia sudut pandangnya etika ini dipakai untuk apa? Ya, kemudian kalau yang kedua, etika ini disusun atau dibentuk oleh siapa? Kemudian yang ketiga, ini etika ini tentang sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Ya, sampai sini jelas? Jelas? Insya Allah jelas, Pak. Jelas, jelas ya, gitu ya. Nah, ini mungkin kayak apa? Kalau teman-teman mungkin ketika sekolah ya, itu ya sama kayak belajar apa? PPKN mungkin ya, ya PPKN ya, atau kewarganegaraan ya. Em, itu banyak apa namanya? Terkandung etika di sana, pelajaran tentang etika ya. Ya mungkin kalau bahasa lainnya ya budi pekerti gitu ya. Kalau dalam di PPKN mungkin pernah dulu belajar yang namanya norma ya. Di mana norma itu ada norma hukum, norma apa namanya? Norma agama ya, norma em, susila ya, dan norma adat atau norma sosial. Nah, norma adat atau norma sosial itulah yang disebut sebagai etika ya, seperti itu. Karena dia sifatnya itu disepakati oleh sekumpulan masyarakat. Kemudian dia itu mengatur apa yang baik dan buruk dari sudut pandang masyarakat itu, ya, dari sudut pandang masyarakat itu. Dan etika itu, teman-teman, bisa jadi berbeda antara satu kumpulan masyarakat dengan kumpulan masyarakat yang lain. Itu bisa jadi berbeda etikanya, ya. Contoh misalkan, mungkin saya ngasih contoh yang ini ya, yang kalau makan bersuara dengan bersuara piring sendoknya alat makannya bersuara. Itu kira-kira etis nggak? Beretika nggak? Tidak, Pak. Tidak ya. Tidak ya. Mungkin kalau di budaya masyarakat kita mungkin itu tidak beretika. Tapi teman-teman tahu nggak? Itu kalau di Jepang, kalau saya nggak salah ya. Di Jepang itu sesuatu yang bagus katanya. Ya. Sesuatu yang baik. Makan itu sambil tok 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 tok. Kayak orang kalau kita nonton drama Jepang atau nonton anime gitu kan ya. Itu makanya sampai ketak 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 ketak, ketak. Nah, itu. Itu katanya makan yang baik tuh kayak gitu. Ya. Dia katanya makan yang baik seperti itu. Ya. Nah, itu etika ya, berbeda antara satu kumpulan masyarakat dengan kumpulan masyarakat yang lain. Terus misalkan kalau misalkan kita makan kita makan duduk ya, sambil ngangkat satu kaki, sambil satu kaki dilipat gitu, terus diangkat lututnya gitu. Ya, itu beretika nggak? Ayo, Kalau di Indonesia tidak, Pak. tidak ya. Nah, tapi di beberapa budaya di tempat lain itu sesuatu yang beretika. Itu sesuatu yang menunjukkan kita menikmati makanan itu gitu. Ya. Ya, balik lagi ya, etika itu memang disepakati oleh satu kumpulan masyarakat. Tidak harus dia sifatnya itu disepakati oleh seluruh masyarakat di dunia. Tidak ya. Jadi bisa jadi ya kumpulan masyarakat itu saja mengatur di internal mereka saja. Ketika sudah berada di tempat lain, ya sudah beda lagi, ya sudah berbeda lagi etikanya. Itu bisa jadi seperti itu. Ya. Jadi misalkan ketika kita berbicara tentang etika dalam AI, ya, ya ini bisa jadi setiap negara ya atau bahkan mungkin setiap eh, masyarakat, kumpulan masyarakat ya, beda kota misalkan ya. Itu bisa jadi punya nilai etika yang berbeda dalam penggunaan AI. Itu mungkin saja seperti itu ya. Mungkin saja memiliki perbedaan. Yang penting kita menyepakatinya seperti apa. Gitu ya. Kayak misalkan etika berpakaian di eh, Telkom University. Ya, itu berbeda dengan etika berpakaian di misalkan di ITB ya, di Institut Teknologi Bandung di ITB ya. Kalau kayak di ITB itu
mahasiswa pakai baju kaos itu nggak masalah ya, ya mahasiswa pakai kaos ya ke kampus kuliah itu nggak masalah. Kayak kalau di kampus kita sepertinya eh, ini ya mungkin eh, kurang baik lah ya, ya seperti itu. Nah, itu berbeda, kumpulan masyarakat yang berbeda. Jadi satu hal yang mungkin harus kita pahami kalau misalnya kenapa di kampus kita aturannya sepertinya di tempat lain tidak seperti itu gitu ya, tidak sama. Ya balik lagi yang namanya etika itu memang bisa jadi berbeda untuk kumpulan masyarakat yang berbeda seperti itu. Ya. Nah, ini ya contoh misalkan ya, pertanyaan umum seperti bolehkah mempercepat kematian seseorang yang kemungkinan bertahan hidupnya kecil? Ya, kita lihat misalkan ada orang yang dia udah koma ya, atau bahkan sekarat gitu kan. Ya. Yang kalau kemudian kita lihat dengan dipasangi banyak selang, dipasangi banyak infus dan seterusnya gitu ya. Hmm, eh, satu sisi mungkin kita melihat, oh ini untuk mempertahankan dia hidup ya. Tapi mungkin ada sisi yang lain yang dalam 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 hati kita dia mengatakan bahwa oh dia tersiksa ini dengan cara seperti ini dia tersiksa ya. Lebih baik sudahlah gitu, disudahi saja atau juga dia nanti sepertinya kemungkinan bertahan hidupnya kecil gitu ya. Nah, itu sesuatu yang harus disepakati. Itu sesuatu yang menjadi bagian dari etika ya. Kenapa? Kalaupun dilepas ataupun tidak dilepas ya, ya. Ini standar hukumnya masih abu-abu ya, ya. Maka ini harus disepakati ya. Aturan apa namanya hal-hal seperti ini harus disepakati. Bolehkah unduh atau download paper via Skyhub? Ada yang pernah pakai Skyhub? Ada yang pernah pakai Skyhub? Ya. Boleh nggak kita download paper di situ? Boleh tidak kita download paper di Skyhub? Ya kalau ditanya ya mungkin tidak etis gitu ya download paper di Skyhub. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mendownload paper dan papernya itu kita citasi ya itu juga menguntungkan bagi si penulis paper karena citasinya akan naik gitu ya. Citasinya dia akan naik. Nah, disitulah etika itu bicara, harus disepakati gitu ya. Karena kalau misalkan, oh ini papernya ini kalau nggak lewat Skyhub itu nggak bisa kita baca, nanti kita nggak citasi gitu ya. Atau juga kalau kita citasi nanti yang untung penulis papernya itu sendiri gitu. Nah, di situ ya. Jadi kita eh, mendownload paper via Skyhub itu misalkan untuk nanti ujungnya kita citasi juga kok misalkan ya. Ya, tapi tidak beretika sebenarnya karena paper itu sudah terpublikasi di jurnal yang berbayar misalkan ya. Terus bolehkah menggunakan anggaran yang tidak sesuai yang diajukan meski bukan untuk keperluan pribadi? Nah, ya ini yang udah kerja nih, yang udah bekerja. Sini kayaknya udah sebagian bekerja ya. Boleh nggak kira-kira? Boleh nggak kira-kira? Tidak boleh, Pak. Tidak boleh aslinya ya. Tapi As realitanya gimana? Ya, realitanya tetap tidak boleh. Ya, realitanya keterjadi apa enggak? Bukan boleh apa enggaknya. Ya, Terjadi, Pak. terjadi kan. Ini terpaksa diakalin kan. Ya, gitu. Ya, karena nanti dianggap apa? Penganggarannya tidak cermat. Ya kan ya? Terus nanti tahun depan anggarannya dibatasi, gitu kan? Yang terjadi kalau kita tidak melakukan penyerapan anggaran. Ya, benar ya, realitanya seperti itu ya. Nah, ini berbicara masalah etika juga. Ya, etikanya seperti apa ini, gitu. Ya. Atau bukan untuk keperluan pribadi. Atau misalkan kalau anggarannya ini kita pakai sesuai dengan kita anggaran di awal, misalkan ya, bisa jadi malah programnya itu nggak jalan. Karena ternyata pada saat kita melihat di lapangan, kebutuhan anggaran itu berbeda dengan pada saat kita menyusun anggaran. Mungkin nggak itu terjadi?
Mungkin, mungkin. Sangat mungkin, Mungkin, Pak. sangat mungkin ini yang sudah bekerja. Ini kan kalau bilang sangat mungkin itu berarti udah pengalaman di pekerjaan ya. Hmm. Ya, Bisa Be- terlalu berkurangan atau terlalu kelebihan anggarannya. iya gitu ya. Ya, bolehkah menggunakan fasilitas kampus untuk urusan non akademik, main game misalkan ya? Boleh nggak? Boleh nggak? Ya. Ini yang mengatakan nggak boleh, oh nggak boleh. Ini kan dipakai untuk belajar ya. Tapi kalau yang mengatakan boleh, kan saya sudah bayar, ya kan ya? Setelah belajar perlu ini Pak kan refreshing. Refreshing, ya itu selalu jadi alasan. Tapi kalau ditanya tugasnya udah selesai belum? Belum, belum, gitu kan. Push rank dulu ya, gitu. Ya. Bolehkah mengajak orang lain untuk golput? Ya, ya kan dengan alasan golput itu hak, ya. Golput itu hak orang, gitu kan. Bolehkah tidak merespon WA yang sudah dibaca meskipun itu keperluan yang baik, ya. Nah, ini nih yang WA-nya nggak centang biru, ya. Ya. Biasanya kalau misalkan kita ya sama seseorang atau mungkin kita di sebuah lingkungan gitu ya, suatu lingkungan, entah misalkan di kelas, entah misalkan di kantor gitu ya. Wah, kita mungkin awalnya prasangkanya baik ya. Centang birunya diaktifin ya. Tapi lama-kelamaan mungkin kita jadi enak juga dan centang birunya kita matikan ya. Itu realita yang terjadi kan. Ya. Nah, ya supaya kita nggak ketahuan kita udah baca WA-nya atau belum ya. Ini etika. Ini etika, teman-teman ya. Ya, tidak ada eh, apa hukuman ya hukum positif yang mengatur. Nah ini semuanya diatur berdasarkan kesepakatan ya. Dan kadang kesepakatan itu adalah kesepakatan yang sudah kita pahami bersama ya. Kayak tadi nih kayak menggunakan anggaran tidak sesuai yang diajukan, bukan untuk keperluan pribadi ya. Itu udah kayak kita ada semacam apa pemakluman, benar ya? Pemakluman kalau kemudian itu terjadi ya. Oh itu nggak apa-apa gitu ya. Yang penting anggarannya tidak untuk kepentingan pribadi. Anggarannya masih untuk eh, terlaksananya atau tersukseskannya program kerja gitu ya. Meskipun tidak sesuai dengan anggaran ya. Karena biasanya penyusunan anggaran itu diburu-buru, benar ya. Ini yang kerja di kantor ya, yang bagian nyusun anggaran ya. Diburu-buru ya, nyusun anggaran, benar nggak? Benar-benar. Wah, Kalau benar. misalnya nggak sesuai bisa ini juga sih subsidi silang gitu. Nah, gitu kan. Itu banyak diakalinya jadinya gitu ya. Dan kita itu, kita pernah nggak berkumpul, bersepakat untuk menyepakati hal tersebut? Tidak pernah. Tapi kita udah kayak ngerti masing-masing. Masing-masing kita sudah ngerti. Nah, itu etika sebenarnya. Yang secara natural, secara alami itu terbangun. Ya, ya. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Gitu. Tapi jangan sampai kemudian hal-hal yang negatif itu menjadi etika juga ya. Itu yang kemudian kita eh, harus hati-hati dan waspada ya. Contoh misalkan ya, eh, karena kita menganggap yang namanya etika pokoknya yang penting sepakat, kita sudah saling ngerti gitu. Terus kita akhirnya membiarkan hal-hal yang negatif terjadi di kantor dengan alasan kita udah ngerti gitu. Contoh eh, penyuapan ya. Ah udah biasa itu di DPR tuh kayak gitu ya, suap menyuap gitu ya. Udah saling ngerti orangnya seperti itu atau udah di lembaga mana gitu ya terjadi penyuapan seperti itu. Terus itu dianggap sebagai sebuah etika. Oh, bukan itu. Bukan itu yang dimaksud ya. Tetap saja itu ya karena itu sudah melanggar norma yang lebih tinggi yang sudah sudah ada lebih dulu dan sudah mengikat ya. Sudah mengikat sebelumnya ya. Contoh misalkan apalagi Ehm, ya ini mohon maaf ya, yang di kantor misalkan ya pacaran antar teman, pacaran antar teman kantor padahal dua-duanya atau misalkan salah satunya sudah punya pasangan, ya menganggap ah itu biasa itu udah biasa itu bukan etika, itu malah tidak beretika. Kenapa? Karena dia sudah melanggar norma yang sebelumnya sudah ada, ya. Jadi yang diatur dalam etika itu memang sesuatu yang tidak bertentangan dengan norma-norma lain yang sudah ada.
Ya, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa Pak, insya Allah. Saya, Bisa, jadi Pak. ya itu ya. Nah, bagaimana menentukan apa yang baik dan buruk, apa yang boleh dan tidak, ya. Nah, ini ya, kalau misalnya kita menggunakan hukum norma agama, ya ini penentunya jelas dalam panduan agama masing-masing. Kalau misalkan kita dalam sebuah negara, itu sudah jelas, ada namanya hukum positif, norma hukum. Ya. Tapi kalau misalkan masyarakat, ya, yang baik dan boleh dan buruk, ya, itu tidak eh, tidak ada aturan agamanya misalkan, atau misalkan heterogen lah ya, masyarakat heterogen, tidak ada aturan hukumnya, norma hukumnya belum ada, ya. Nah, ini bagaimana kita mengatakan baik atau buruk, ya. Nah, ini contoh ya, contoh betapa sulitnya kita menentukan baik dan buruk, ya. Ini ada sebuah ilustrasi trolley problem, ya. Misalkan ya, teman-teman bayangkan, ya, teman-teman di dekat satu tuas, ya, satu, ya, tuas, ya. Orang ini nih, yang satu orang berdiri, ya, dekat tuas. Terus tuas ini menentukan arah rel, ya. Nah, tiba-tiba ya, ini kan sebenarnya lagi konstruksi ya, lagi pembangunan, belum selesai, masih dalam pembangunan. Ya, di dalam situ ya ada 5 orang yang sedang mengerjakan ya. Terus kemudian di trek yang sebelahnya itu ada satu orang yang terjebak, ya, terjebak. Ya. Nah, tiba-tiba ada kereta yang sangat cepat ya datang mendekat dan penentunya ya, penentu treknya si kereta itu kita nih, ya. Nah, kalau kita nggak ngapa-ngapain, nanti kereta itu akan lurus dan menabrak 5 orang yang lagi ngerjain konstruksi itu. Nah, tapi kalau kita tarik tuasnya, ya, kereta itu akan belok dan nabrak satu orang yang terjebak di rel itu. Ya. Nah, kira-kira nih, ya, ditarik nggak tuasnya? Ditarik nggak tuasnya? Tarik Pak, Tarik, ya. Kenapa ditarik? Kenapa ditarik? karena demi keselamatan 5 orang Pak. Satu. Demi keselamatan 5 orang, ya. Iya. Karena ngelihatnya jumlah orang ya. Iya, nyawanya 5 Nah, diselamatkan, nah, tapi mengorbankan 1 orang. saya nanya sekarang nih ya, 5 orang itu, 5 orang yang sudah ngerti nggak resikonya bekerja seperti ini, bahwa ada resiko Iya Pak, mereka, bahwa ada resiko iya, kecelakaan. Sedangkan satu orang yang terjebak itu, kira-kira dia sadar nggak ada resiko itu? tidak, tidak, karena Nah, seharusnya kereta itu jalurnya lurus. ya, ya, dan dia terjebak kan, dia tidak Iya, paham gitu. Sebenarnya ada kereta yang mungkin saja lewat gitu kan, namanya terjebak gitu kan. Jadi gimana? Mengorbankan tidak jadi Pak. nggak jadi kan, Tidak bingung jadi, kan? Itu iya. dilema. Atau ada yang berpendapat lain? Chat. Jadi lurus karena 5 orang akan menghindar. Iya kan, 5 orang juga nggak tahu ini, dan keretanya sangat cepat ya, sangat cepat ya. Kita berasumsi mereka menghindar itu baru asumsi ya. Ayo, siapa lagi yang Itu mau yang satu orang diteriakin supaya ke pinggir, supaya nggak ketabrak gitu, Pak. Saya gitu dulu, Pak. ya? Ada lagi mungkin ya. Wah, kalau tadi si siapa mbaknya ya, mbak siapa, Indri ya. Misalkan tadi, wah saya nggak jadi nih karena, oh iya benar ya, yang satu orang itu nggak bersalah, nggak ngerti resikonya. Yang 5 orang itu udah ngerti resikonya gitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan ya, kenapa bisa ada satu orang terjebak di situ? Kenapa dia di situ? Harusnya Iya, dia udah ngerti ini kan konstruksi. Kenapa dia situ? Ya Ya kan? mungkin itu karyawan baru, Pak. Belum tahu aturan tertulisnya, jangan ada di sini gitu. Ya. Sebenarnya udah tertulis aturan bahwa oh harus di jalur yang aman nih gitu. Kayak gitu juga. Ya. Ya, tapi kan pertanyaannya ya tadi, satu orang ini kenapa bisa terjebak di situ ya? Kan tidak mungkin dia tiba-tiba
dibawa sama jin, terus tiba-tiba ada di satu situ kan, pasti dia lewat depannya dulu kan ya. Ya, kenapa dia bisa terjebak di situ? Iseng gitu, dia masuk ke dalam konstruksi itu ya. Jadi maksud saya gini teman-teman, apapun argumen kita, itu bisa membenarkan apa yang kita lakukan, ya. Dan disinilah dilemanya. Dilemanya adalah, dilemanya adalah apa yang kita anggap benar itu belum tentu dianggap benar oleh orang lain. Apa yang kita anggap beretika belum tentu dianggap beretika oleh orang lain karena tidak ada kesepakatan dalam hal ini. Ya. Itu makanya kenapa di sini disebut dilema etis. Bagi apapun pilihan kita, kita akan menganggap pilihan kita adalah pilihan yang etis karena kita punya argumen untuk itu. Dan apapun anggapan orang, ya, terutama yang tidak setuju dengan apa yang kita pilihan yang kita ambil, itu juga bagi dia adalah argumen yang etis karena dia juga punya alasannya. Selama kita tidak pernah menyepakati tentang apa yang kita anggap benar dan salah, boleh dan tidak, baik dan buruk, nah inilah yang akan menjadi problem di masyarakat, ya, problem di masyarakat. Ya. Contoh misalkan ya, contoh ini saya ambil yang tema yang klasik banget. Boleh nggak merokok? Tema yang klasik banget. Boleh nggak merokok? Hmm, karena saya gak ngerokok gitu Pak, jadi gak boleh kalau menurut saya. Boleh merokok. Karena punya nilai etika di dalam dirinya, merokok emang nggak boleh. Merokok berbahaya. Merokok membahayakan orang. Tapi ada orang yang punya nilai etika berbeda. Etika jadi bagi dia adalah, ini saya rokok ini. Kalau saya beli, ini saya menghidupi sekian banyak orang. Karena saya berkontribusi untuk menghidupkan industri rokok yang itu menghidupi sekian banyak orang. Ya, itu nilai etikanya dia. Dan yang tema tentang rokok ini ya tidak pernah disepakati. Tidak pernah disepakati. Ya. Sehingga ya antar ketika misalkan dibuat aturannya pun ya tidak pernah ketemu apa namanya jalan yang pasti. Ya. Kenapa? Karena kita tidak pernah bersepakat, tidak pernah ada kesepakatan. Ya. Nah, keadaan sini seakan berlebihan, namun pada dasarnya sering terjadi, ya, sering terjadi meski dalam versi yang lebih sederhana, gitu ya. Nah, ini contoh misalkan ya, apa contoh dilema lain? Dilema lain ya. Dilema lain nih. Eh, kita punya dalam sebuah kumpulan misalkan ya, di kelas misalkan ya, atau kita bertetangga gitu. Ada satu orang yang annoying, ada satu orang yang annoying, dan dia nggak sadar dia annoying. Ya. Gimana sikap kita ke dia? Nah, itu dilema juga itu. Ya. Tetap berteman karena dia nggak tahu dia annoying kan bukan salah dia misalkan, atau kita eh, kasih tahu tapi itu berakibat dia sakit hati ya, atau kita apa namanya tinggalkan dan dia memusuhi kita gitu ya. Nah itu kan salah satu contoh dilema ya. Banyak lagi contoh dilema yang lain. Oke ya. Nah, trolley problem ya. Ini studi kasus yang paling sering dipelajari di psikologi dan etika. Versi lain dari ini adalah Balancian case ya. Misalkan ya, 5 orang terjebak di sebuah gua dengan bekal makanan yang terbatas. Butuh waktu bagi orang luar untuk bisa menyelamatkan mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk memilih satu orang dari mereka, dilempar dadu ya untuk dibunuh dan dimakan agar yang lain bisa bertahan sampai penyelamat datang. Ya, ya setelah kejadian itu
ya. Dan semua sepakat, bahkan bahkan satu orang yang dimakan tuh sepakat gitu demi bertahan hidupnya empat kawannya dia gitu ya. Ketika mereka diselamatkan, ketika empat orang yang tersisa diselamatkan, empat orang yang selamat ini disidang karena dia dianggap melakukan pembunuhan. Pertanyaannya, apakah mereka salah? Pertanyaannya, apakah mereka salah? Hmm, Menurut saya nggak salah sih Pak, karena udah ada kesepakatan bahwa oh satu orang yang dimakan ini tuh rela nih dimakan demi menyelamatkan teman-temannya gitu. Nah, itu kesepakatan, tapi kesepakatannya eh, antar lima orang itu saja, gitu ya? Hmm, salah Pak, kalau menurut Ya. saya. Karena tergantung negaranya. Apabila memang di Indonesia, karena negara hukum yang seperti itu, ibarat membela Hmm. diri aja ketika dirampok dan perampoknya meninggal, kita yang jadi tersangka gitu kan. Korbannya yang jadi tersangka. Jadi itu Iya, membingungkan. ya, gitu ya. Kita nggak, ya, kita ini ya terlepas dari norma hukum nih. Ya, ya. Tapi kesepakatan itu adalah kesepakatan lima orang yang tadi, empat orang yang masih hidup dan satu yang dimakan. Sedangkan ketika mereka sudah selamat, mereka sudah ketemu masyarakat yang lebih luas, yang nilai etikanya berbeda dengan yang disepakati oleh lima orang tadi, gitu. Ya, yang nilai Iya Pak. etikanya berbeda, ya, gitu. Ya, walaupun misalkan atas nama kemanusiaan gitu kan ya, atas nama kemanusiaan ini tidak apa, maka segala sesuatu harus dilakukan untuk bisa bertahan hidup misalkan, ya, ya, termasuk makan orang lain gitu kan. Tapi ternyata itu adalah bagian dari pembunuhan, ya. Sehingga kemudian itu dianggap menghilangkan nyawa, ya, walaupun itu dengan konsen, ya, konsen, tapi karena kesepakatannya itu tidak menjadi nilai yang disepakati oleh seluruh masyarakat, ketika mereka bertemu masyarakat yang sudah lebih luas lagi, ya, lebih besar lagi, lebih majemuk lagi, nah itu akan menjadi dilema, ya, akan menjadi apa? Menjadi dilema, ya. Kadangkala kita berbicara, oh mereka nggak salah, karena kita melihat dari sudut pandang lima orang itu saja. Akan tetapi ketika mereka sudah bertemu gitu ya dengan masyarakat yang lebih luas, apa yang mereka anggap benar itu ternyata belum tentu benar menurut kesepakatan masyarakat yang lebih majemuk, lebih luas, lebih plural, ya, seperti itu. Ya. Nah, beberapa aspek dasar dalam etika, ya. Eh, yang pertama adalah kebebasan dan tanggung jawab. Ya. Nah, setiap orang memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, tapi bersamanya datang sebuah tanggung jawab. Ya. Ya. Dan tanggung jawab ini tidak ada tanpa kebebasan. Ya. Contoh, misalkan ketika A minjam pisau B untuk bunuh orang, maka B tidak bertanggung jawab karena itu di luar kebebasan B, karena B nggak tahu, ya. Tetapi jika B tahu bahwa A berniat membunuh dan diam saja, maka B juga bertanggung jawab. Ini salah ya. Maka B juga bertanggung jawab, ya, karena dia tahu gitu, dia tahu intentionnya gitu ya. Contoh misalkan ya teman-teman, di sini informatika kan ya, eh, bikin program fungsi untuk menghitung probabilitas, ya, menghitung probabilitas, ya, diminta sama teman. Ternyata atau fungsi buat memprediksi. Ternyata fungsinya itu dipakai buat judi online, ya. Kita tanggung jawab nggak kira-kira? Kita tanggung jawab nggak? Hampir sama Pak. Kalau tahu ya jadi salah. Ya, kalau tahu jadi salah, gitu kan? Kalau tahu jadi salah. Kalau nggak tahu, ya kita nggak salah, gitu kan? Seperti itu, ya. Ya, itu ya. Jadi kembali lagi ya, di sini bicara tentang kebebasan dan tanggung jawab, ya. Setiap orang bebas melakukan sesuatu, tapi bersamanya datang tanggung jawab. Ya.
Oke, variasi tanggung jawab untuk tindakan yang sama. A mencuri, tapi ia tidak tahu bahwa ia mencuri. Ya, A mencuri karena ia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Kita break dulu ya. Ini ada azan Isya.
Oke, kita lanjutkan ya. Suara saya terdengar ya? Masuk. Terdengar, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Ini beberapa variasi dari tadi ya, tanggung jawab dan juga kebebasan ya. A mencuri tapi ia tidak tahu bahwa ia mencuri ya. Tanpa sadar mencuri misalkan ya. Eh, bawa barang bawaan, barang ke bawah gitu ya, bawa bawang barang orang ke bawah gitu ya. Ya. A mencuri karena ia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya ya. Kalau ini mungkin masih menjadi apa ya namanya ya, ya bagian dari tanggung jawab dia ya. A mencuri karena dia sangka ya orang barang itu boleh diambil ya. Ya misalkan ada buah yang jatuh dari pohon ya, pohon, dan pohonnya itu misalkan di luar pagar. Ya kita nggak tahu ternyata misalkan pohon itu punya orang, punya orang tertentu atau punya masyarakat yang memang tidak membolehkan buah dari pohon itu diambil. Misal A mencuri karena orang lain memaksa untuk mencuri ya. A mencuri karena keadaan memaksa yang mencuri gitu ya. A mencuri karena ia klepto ya. A mencuri karena mabuk ya. Nah ya, ini semua ya sesuatu yang kalaupun misalkan dibenarkan apa disalahkan gitu ya, ataupun dibenarkan, ini dua-duanya punya argumentasi. Ya. Jadi disinilah etika itu harus apa? Harus berperan gitu ya untuk mengendalikan antara kebebasan dan tanggung jawab itu. Ya. Mana yang kemudian tanggung jawab itu sudah berperan di situ ya, sehingga kemudian tidak bisa kemudian dia seenak-enaknya saja melakukan apapun dengan alasan kebebasan. Nah, misal ya, jika mahasiswa A mengalami kesulitan belajar di suatu kelas, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Ya. Contoh misalkan em, apa? Kita beli sebuah produk ya, sebuah produk. Ya. Atau misalkan beli pakaian, beli baju ya, atau beli kendaraan, mohon maaf, ya. Kendaraan misalkan ya. Kendaraan itu biasanya ada garansi ya, ya. Beli sesuatu ada garansi kan ya, ya. Garansi misalkan kalau terjadi kerusakan apa, nanti eh, boleh servis ya. Nah, pertanyaannya dalam urusan pendidikan, apakah ada garansi itu? Tidak, Pak. Nah, boleh nggak misalkan seorang mahasiswa misalkan, ya, ini teman-teman kuliah nih untuk apa? Kerja kan ya, Iya. dapat Tapi pekerjaan, ya. mm, Misalkan nih, boleh nggak mahasiswa menuntut setelah dia selesai lulus dari kuliah, misalkan ya, saya nggak dapat kerja nih, sudah 6 bulan, sudah setahun, sudah 2 tahun. Boleh nggak mahasiswa itu nuntut ke kampusnya? Kenapa saya tidak, nggak Pak. dapat kerja? Nggak ada nggak boleh dikarenakan ya emang di pas pertama kali kuliah itu gak ada kesepakatan bahwa oh setelah kamu lulus kamu bakal pasti atau kamu bakal dijamin bakal kerja nih gitu. Ya, tapi kan teman-teman nggak bisa mengingkari kan, teman-teman kuliahnya biar bisa kerja. Ya, saya nanya Hmm, dari niat intention teman-teman untuk kuliah apa? belum tentu sih, Pak. Kalau menurut saya Hmm. sendiri, eh, kuliah itu tidak ada jaminan untuk mendapatkan pekerjaan, tapi mendapatkan jaminan buat kita open mindset. Jadi untuk kelangsungan hidup yang berkelanjutan, termasuk mempermudah mencari pekerjaan. Seperti itu kalau menurut saya. Berarti yang salah apa itu? Mindset, mindset awal ya, Iya, mindset Pak. awal seseorang, ya, mindset awal mereka kuliah, itu ya, ya, Eh, jadi emang tapi rata-rata seperti itu sih, Pak. Kalau di ya. masyarakat sekitar nggak kuliah, apa sudah kuliah tidak bekerja seolah-olah apa ya aneh gitu kan. Tapi padahal sebenarnya tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan juga ya. Kita habis kuliah Iya. bisa kerja gitu. Ya, ada itu. Tapi pertanyaan kalau memang kuliah itu bukan untuk kerja ya, yang jadi pertanyaan juga ini kan kita boleh ini ya.
ada yang mungkin akan ada orang yang kontra juga. Terus kenapa kampus-kampus itu selalu memarketingkan lulusannya bekerja di mana, di mana, di mana? Kalau memang bukan untuk kuliah itu biar bisa kerja gitu. Ayo kita jawabnya apa? Ya, Eh, kampus mm-mm. untuk memarketkan. Membantu, membantu memperbesar peluang pekerjaan Memperbesar itu Kak. peluang bisa bekerja gitu ya. Iya. Mempermudah kehidupan. Hmm. Ya, artinya teman-teman di sini mahasiswa juga harus sadar dengan ketika misalkan intention, teman-teman punya intensi bisa eh, kuliah apa namanya kuliah mohon maaf kuliah bisa bekerja gitu ya setelah ini, maka harus intentionnya harus kuliahnya berarti harus benar, ya kan ya. Ya Kak. Terus ketika kuliah itu proses kuliah itu karena memang tujuannya biar bisa bekerja harus tahu skill-skill apa saja yang dibutuhkan untuk bekerja gitu. Jangan cuma ngarap dari kuliah saja, kuliah jangan hanya berharap dari kuliah formal saja kan. Walaupun kita misalkan kuliah kan ada fasilitas juga di kampus yang bisa kita manfaatkan untuk membangun diri kita selain ikutan kuliah itu. Dan itu juga kita bayar loh. Benar nggak? Betul, Ya. Pak. Contoh misalkan kita berorganisasi, organisasi ada di fasilitasi di kampus kita, dan itu bermanfaat untuk membangun soft skill kita. Soft skill itu berguna juga untuk pekerjaan misalkan, ya. Terus misalkan kita di kampus ada bisa bersilaturahim dengan alumni misalkan, bisa ketemu dengan alumni. Ya, ada misalkan acara temu alumni yang diadakan oleh fakultas atau program studi atau jurusan. Dan itu juga bisa menjadi sarana kita untuk bisa membantu kita mencari relasi-relasi koneksi untuk nanti kita mempermudah kita bekerja, ya. Terus kemudian di kampus juga ada beberapa program-program yang sifatnya itu pemagangan, ya. Kenapa kita nggak ikuti? Kenapa hanya bergantung dari satu sistem kuliah saja, ya kan? Karena kampus sekarang menyediakan sarana-sarana lain. Nah, mindset orang mahasiswa yang kemudian tidak tidak open mind gitu ya, menganggap ya kita ke kampus tuh kuliah doang gitu. Padahal banyak kegiatan-kegiatan lain yang toh itu difasilitasi juga oleh kampus kita dan bisa kita manfaatkan untuk membangun diri kita. Nah, itu ya. Jadi mindset mahasiswa juga harus eh, di apa diperbaiki gitu ya. Bahwa memang ke kampus jangan kuliah doang. Kuliah iya itu wajib, harus mendapatkan prestasi yang baik di kuliah. Tapi aktivitas lain juga dilakukan ya untuk membangun diri kita agar siap nanti di dunia profesi seperti itu. Ya, itu mungkin pandangan yang lebih bijak ya. Jadi kayak misalnya mahasiswa A mengalami kesulitan belajar di suatu kelas, siapa yang mau bertanggung jawab? Nah, dosen adalah salah satu entitas. Entitas yang lainnya adalah sarana belajar, ada media pelajaran, ya. Apakah kemudian itu sudah dioptimalkan semuanya oleh sang mahasiswa itu ya? Tidak hanya menunggu diasup di apa mendapatkan asupan saja dari dosen gitu ya. Kan mahasiswa itu bayar kuliah itu bukan cuma menggaji dosen doang kan ya. Ya. Fasilitas-fasilitas yang ada di kampus yang bisa dimanfaatkan itu manfaatkan saja gitu ya. Ya. Apakah mahasiswa itu rajin misalkan datang ke perpustakaan misalkan ya untuk mencari literatur buku-buku untuk memperkaya pengetahuan dia? Itu juga perpustakaan dibiayai oleh duit kuliah juga. Nah, itu contoh ya, contoh. Ya. Nah, kemudian tadi ada juga selain kebebasan dan tanggung jawab adalah hak dan kewajiban. Ya, jadi dalam etika ini mengatur hak dan kewajiban. Lingkup kebebasan seseorang itu disebut sebagai hak dan orang lain harus menghargai hak tersebut. Ya, hak otomatis menghasilkan kewajiban. Ya, ya. Jadi begini, ketika seseorang itu berhak atas sesuatu, ya dari orang lain, maka orang lain itu otomatis punya kewajiban mengupayakan hal tersebut tercapai, hak si orang itu tercapai gitu. Ya, contoh misalkan ya, contoh misalkan ya.
pegawai yang sudah bekerja dengan baik, dia berhak untuk memperoleh gajinya penuh. Maka otomatis itu menghasilkan apa? Kewajiban bagi perusahaan, bagi institusi untuk memenuhi gaji pegawai yang menjadi haknya. Gitu. Jadi hak itu otomatis menjadi kewajiban bagi pihak lain, gitu. Ya. Jadi hak dan kewajiban ini sebenarnya saling apa ya namanya? Saling saling balas berbalas gitu ya, saling respon ya. Hak seseorang itu menjadi kewajiban bagi orang lain gitu. Ya. Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Salah ya. Hak orang tua itu adalah dihormati oleh anaknya. Maka menghormati orang tua adalah kewajiban anaknya. Nah, gitu ya. Contoh ya. Jadi hak seseorang itu menjadi kewajiban bagi orang lain untuk menunaikannya. Nah, mahasiswa masuk kelas itu hak atau kewajiban? Ayo, mahasiswa masuk kelas, ikut kuliah itu hak apa kewajiban? Yuk, Hak, Pak. Hak. Eh, hak ya. hak ya, karena sudah bayar gitu buat hak. Gitu ya. Kalau dari sisi sudut pandang mahasiswa itu hak, Pak. Terserah saya boleh masuk apa enggak. Iya. Kewajiban dari sisi status kewajiban. Tapi kalau dari sisi administrasi itu hak. Nah, ya kayak misalkan itu hak Pak gitu. Terus kenapa kalau itu ya? Terus kenapa diatur yang yang kehadiran di bawah 75% nggak boleh ikut ujian misalkan ya ya kenapa diatur ya kembali lagi mekanismenya ujian itu adalah hak mahasiswa yang harus berarti ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh mahasiswa itu untuk mendapatkan hak kan ya. Dan mahasiswa yang sudah memenuhi kewajibannya boleh mendapatkan haknya ikut ujian gitu ya. Jadi kalau ditanya mahasiswa masuk kelas itu apakah hak atau kewajiban? Hak kalau dilihat dari sisi dia sudah bayar. Tapi kalau dilihat dari sisi lain aspek apakah dia boleh ikut ujian ya, maka masuk kelas itu adalah kewajiban ya. Ketika dia sudah memenuhi kewajibannya itu untuk masuk ini, maka ikut ujian itu adalah haknya dia. Ya, dia udah ikut ujian, maka kewajiban dosen adalah ya mengizinkan dia ujian dan juga memeriksa ujiannya dengan adil gitu. Ya jadi saling saling respon gitu ya. Hak dan kewajiban itu saling respon ya. Sesuatu itu bisa jadi hak, bisa jadi kewajiban di saat yang bersamaan ya bisa jadi. Tergantung sudut sudut pandangnya gitu ya. Tergantung sudut pandangnya. Ya. Nilai dan norma ya. Nilai ini adalah perspektif terhadap sesuatu ya. Kita melihat sesuatu itu baik atau buruk itu namanya nilai ya. Nilai moral berarti perspektif terhadap bobot moral ya. Nilai itu subjektif ya. Sesuatu itu bisa kita anggap baik atau buruk itu sifatnya bisa jadi tiap orang melihatnya berbeda. Maka muncul yang namanya norma. Norma itu sesuatu yang tidak mengikat setiap setiap kita. Norma itu ya salah satunya bisa lahir dari budaya yang berkembang ya. Nah, ya, ini area diskusi etika, meta etika ya, apa dasar dari benar dan salah, etika deskriptif, studi empiris tentang etika yang ada di suatu budaya, etika normatif, kriteria benar salah, ya, dan etika aplikatif, etika normatif pada masalah praktis. Nah, kita etika AI-nya itu fokus di dua yang akhir ya. Apa yang kita sebut benar dan salah. Ya, ini harus menjadi sebuah kesepakatan ya. Ini harus menjadi sebuah kesepakatan ya. Kemudian aplikasinya ya, bagaimana norm etika itu mengatur pada masalah-masalah yang sifatnya praktis ya. Karena kita etika dalam AI itu sifatnya praktis dipakai gitu kan atau diimplementasikan dua-duanya sifatnya praktis maka kita bicara etika yang aplikatif ya. Ya, etika normatif itu bagaimana sifatnya itu mengatur ya, mengatur ya, bagaimana menentukan hukuman
atas suatu kejadian buruk. Bagaimana cara ngaturnya? Sedangkan etika aplikatif, ketika sudah diaplikasikan, sesuatu itu dilakukan atau diimplementasikan, itu boleh apa tidak. Ya, contoh misalkan etika normatif ini, bagaimana menentukan hukum atas suatu kejadian, misalkan bocornya kunci jawaban, ya. Bagaimana cara kita menentukan hukum, ya. Kemudian etika aplikatif itu misalkan apakah boleh mengambil, ya contoh ya, organ segar seseorang. Ini sifatnya udah tindakan. Kalau yang atas itu sebuah kejadian. Kalau yang ini aplikatif itu sebuah sudah berupa tindakan, ya. Mengambil organ segar seseorang yang baru mati untuk keperluan riset, ya. Nah, etika normatif ini ada 3 kategori besar, ya. Ada deontological, ada teleological, ada virtue ethics, ya. Virtue ethics. Ya. Deontological ethics ini fokus pada aturan umum, ya. Benar atau salahnya itu sesuai dengan tugas atau kewajiban, ya. Sesuai dengan tugas, ya. Sesuai dengan fungsi, ya. Sesuai dengan fungsi, ya. Teleological fokus pada konsekuensi. Dia baru dianggap benar ketika mendapatkan hasil terbaik, ya. Virtue ethics fokus pada karakter. Benar itu disebut benar karena itu sesuatu yang bijak untuk dilakukan. Contoh ya, deontological tuh gini. Mahasiswa mengerjakan tugas. Benar? Benar kalau dia ngerjain tugas. Kalau nggak ngerjain tugas, salah. Nah, itu namanya deontological. Ya. Theological, teleological itu mahasiswa dianggap benar ketika tugasnya nilainya 100. Kalau nggak 100 berarti mahasiswa salah. Ya. Virtue ethics ini fokus pada karakter, ya, ya, karakter, ya. Apakah mahasiswa itu sudah bertanggung jawab misalkan ya terhadap tugas yang dia diberikan kepada dia. Dia mengerjakan sebaik-baiknya, mengerjakannya dengan jujur, mengerjakannya dan mengumpulkan tepat waktu, ya. Berkomunikasi dengan dosen sopan gitu. Nah, itu virtue ethics, ya. Kalau deontological, dia melihat aja apakah tugas dan kewajibannya sudah dilakukan, ya. Kalau theological itu lebih ini lagi karena dia mengukur juga hasilnya, ya. Pelaksanaan tugasnya itu apakah sudah mendapat hasil terbaik atau belum, ya. Nah, virtue ethics itu sudah melihat kepada sikap. Nah, contoh ya, ini kayak kasus troli. Kalau dipandang deontological, ya, ya itu tadi ada yang menjawab tadi ya, siapa, Aubrey, ya, bukan tanggung jawabmu untuk pegang tuas, menjauhlah, tidak berbuat apa-apa karena bukan responsibility saya untuk mengubah nasib orang, ya. Ini jangan salah, ini jawaban ini juga jawaban yang ada argumennya, ya. Secara normatif kalau menggunakan sudut pandang deontological, ya, tadi argumennya Aubrey ini benar, ya. Terus tadi siapa, Mbak Indri ya, Mbak Indri ya, arahkan ke yang satu orang karena kalau kita kita tarik tuasnya kan yang diselamatin 5 orang. Tapi kalau kita yang enggak ini, yang diselamatin cuma 1 orang gitu kan. Tentu lebih baik nyelamatin 5 orang daripada satu gitu kan. Nah, kalau ini lebih pasti. Nah, kalau virtue ethics ini ya akan sangat tergantung kepada keadaan, ya. Ya tadi yang saya bilang ya, 5 orang yang tadi sudah ngerti resikonya, 1 orang ini kan nggak ngerti resikonya gitu kan. Berarti yang diselamatin yang 1 orang ini dong, yang tidak bersalah, tidak ngerti apa-apa. Bisa benar kayak gitu. Atau bisa jadi kita punya argumen lain. Lah, itu 1 orang kenapa bisa terjebak di situ? Ya, harusnya kan dia tahu di depan itu ini ada konstruksi, harusnya jangan masuk karena tahu ini area berbahaya.
Sedangkan 5 orang ini mereka hanya ngerjain tugasnya, ya. Dalam sudut pandang eh, apa etik saya sendiri, ya 5 orang ini yang nggak bersalah karena mereka hanya mengerjakan tugasnya. Masa mereka harus menjadi korban gitu kan? Sedangkan 1 orang ini ya udah tahu ini tempat konstruksi, harusnya dia nggak masuk sih, kayak gitu ya. Bisa dipahami? Ini beda perbedaan dari 3 ini? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, ini nih Obri nih ya. Ya, ya. Ya. Coba berikan contoh kasus etis yang dekat dan sederhana dan bagaimana memandangnya dari 3 paradigma sebelumnya. Ya. Ayo, gimana ini? Apa ya contohnya? Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Ada yang bisa ngasih contoh? Misal ya, teman-teman mengerjakan tugas. Tugas dikasih plotting tugas besar, ya. Dikasih plotting tugas besar, ya. Terus ternyata ya, ini ada satu kelompok 5 orang ya. Nah, ternyata dari 5 orang itu cuman 1 orang yang ngerjain, ya. Cuman 1 orang yang ngerjain, ya. Cuman 1 orang yang ngerjain. Em, dan kita eh, ya 1 orang yang ngerjain ya. Oh iya, yang mau ke toilet silakan. 1 orang yang ngerjain ya. Terus ternyata tugasnya apa ambiar gitu ya, hancur gitu ya, ya hancur gitu. Nah, kira-kira sikap kita gimana? Sikap kita misalnya teman-teman jadi dosen, sikap teman-teman sebagai dosen tuh gimana? Coba. Kalau saya menanyakan Pak dengan detail, kenapa ambiar? Nah, misalnya udah tahu nih, yang ngerjain ini 1 orang doang, 4 orang yang lain. Tapi nilainya jelek sebenarnya karena nilainya itu ya, ini, ya, nilainya jelek gitu. Em, Ya ngasih nilainya gimana? Ngasih nilainya gimana? Tetap berusaha adil Pak untuk perbedaan nilainya. Bisa jadi yang 4 E, yang satu itu meskipun jelek masih bisa lulus. Kayak misalkan Ah, metode. ya. Ya. Tapi kan itu tugasnya tugas bersama ya. Iya Ya. sih Pak. Tugas bersama kan, tanggung jawab bersama gitu. Hmm. Nah, teman-teman kalau jadi dosen gimana? Ngasih nilainya sama semua karena namanya tugas besar itu tugas bersama gitu kan ya. Ya, tugas ini tugas bersama gitu. Harusnya pencapaiannya pencapaian bersama gitu. Ya. Kalau menurut saya meskipun tugas tersebut kelompok, tapi untuk apa ya, pemegang, bukan pemegang, tanggung jawab terhadap diri sendiri, saya kalau sebagai dosen ini, Pak, melihat secara individu. Maksudnya, meskipun itu misalkan tugas 4 orang, tapi dia bertanggung jawab tidak gitu. Kalau yang mengerjakan 1 orang itu, berarti 1 orang itu saya apresiasi sebagai rasa tanggung jawabnya dia gitu, Pak. Hmm. Gitu. Oke. Berarti yang satu diapresiasi, yang apa namanya, yang 4 lainnya enggak gitu ya. Iya, kalau saya Pak, dari tanggung Eh, jawab gitu. hmm, ya. Tapi kan yang ketika ini pekerjaan tanggung jawab bersama, ya harusnya mungkin yang 1 orang ini bisa ngingetin yang 4 lainnya dong, misalnya. Ya kan? Iya sih, Pak. Gimana tuh? Ya, gimana? Ya, Eh, Kalau iya. Kalau gimana? di saya ini sih Pak tambahannya, misal itu dosen yang kondisinya itu Iya, nanyain ke kelompoknya,
eh, ini kenapa tugasnya jelek, kata saya tuh. Kalian ngerjainnya gimana? Kalau misalnya ada yang bilang, oh ini dikerjanya sama satu orang aja Pak, katanya itu. Ya kenapa yang lain gak ngerjain? Ya alasannya ini itu. Ya udah, eh, untuk yang lain bakal saya kasih nilai jelek gitu ya sesuai hasil tugas kelompoknya. Tapi untuk satu orang itu bakal saya kasih ini kesempatan kedua dengan remedial kayak gitu ya. Soalnya kan gak adil gitu ya kalau misalnya dalam satu tugas kelompok eh, ya harusnya dikerjakan sama 5 orang, tapi satu orang yang mengerjakan, sedangkan sisa empatnya malah lala-lili kesana kemari gitu gak bantuin. Jadi ya better dikasih kesempatan buat satu orang itu dikasih eh, remedial, tapi ya Hmm. bobotnya untuk satu orang gitu ya. Hmm. Terus gini nih, ini kasus lainnya. Misalnya teman-teman jadi bendahara komplek, bendahara komplek. Ya. Eh, ada iuran sampah, ya, iuran sampah. Nah, ada yang warga yang nggak bayar. Ada warga yang nggak bayar karena dia punya masalah ekonomi. Gitu. Nah, sikap teman-teman gimana terhadap yang nggak bayar itu? Gimana sikap teman-teman? Ini beberapa udah kerja, ada yang udah punya ini belum, udah berkeluarga belum? Berkeluarga maksudnya udah punya pasangan suami istri. Ada yang udah Iya, belum? Kak. Saya Ada ya? sudah. Iya. Ya, ya nggak usah malu-malu gitu ya. Saya juga udah punya anak tiga, udah SMP satu nggak malu. Ya, iya, saya dosen ya. Nah, tapi maksudnya apa? Pasti ada yang udah mengalami hal seperti ini gitu ya berarti ya. Nah, misalkan jadi bendahara komplek atau bendahara RT, ada yang nggak bayar iuran sampah. Nah, gimana sikap teman-teman? Karena kita tahu di kondisi ekonomi memang susah. Gimana? Hmm, Kalau saya mah paling bakal tanya dulu ya ke orangnya dan ngeliat kondisinya ini tuh orang tuh emang beneran gak sanggup iuran sampah misal satu orangnya tuh harus iuran sebesar 5.000 gitu ya Pak. Misalnya itu ini beneran gak sanggup atau gimana ya gitu. Terus kalau misalnya ternyata orangnya oh ya ini mah kelihatan gak sanggup paling ya bakal nombok sih Nah, dari saya ya, sendiri bantu. ini tak misalkan ya misalnya. eh Teman-teman sebagai bendahara komplek bisa aja bilang ke tukang sampahnya, jangan ngambil sampah si bapak itu. Jangan ngambil sampah si bapak itu, gitu kan ya. Ya. Kenapa dia nggak memenuhi tanggung jawabnya kan? Ya, benar ya. Nah, itu Betul sih, tadi Kak. apa? Itu tadi apa tadi itu? Deontological kan ya? Ya, dia nggak memenuhi tanggung jawabnya, berarti jangan diangkat sampahnya. Itu kalau dari sisi deontological. Kalau dari sisi theological, ya, justru sampahnya diangkut. Kenapa? Karena kalau sampahnya ada, itu menzolimi tetangga-tetangganya yang lain. Bener nggak? Betul, Pak. Ya, ya kan Mengotori lingkungan. iya, kan target kita mengurus sampah itu supaya lingkungan bersih. Ya kan? Tapi dia jadinya enak aja gitu, tidak memenuhi tanggung jawabnya dia gitu. Ya. Nah, kalau virtue ethics itu beda lagi. Ya, bisa jadi kita bolehkan, bisa jadi tidak gitu kan. Tergantung bagaimana sikap dari yang nggak bayar itu. Ya, apakah memang dia seperti tidak ada perasaan tanggung? Kita harus melihat orang, kita lihat keadaannya dia. Apakah memang dia eh, masih punya itikat baik untuk bayar, ya, dengan keadaan yang sedemikian rupa, atau tidak ada, cuek sama sekali gitu kan? Ya, kalau cuek sama sekali mungkin kita juga kan, ya cuek aja lah, nggak usah diambilin sampahnya. Nah, itu virtue ethics. Kalau theological, apapun, pokoknya yang penting tujuan tercapai. Tujuannya kita ngatur sampah itu mengelola sampah supaya masyarakat bersih. Ya, maupun itu efeknya apapun ya. Ya. Kalau deontological ngeliat tanggung jawab, apa kewajiban, tugas.
Apakah tugas terpenuhi? Kalau tugas terpenuhi, boleh. Ya. Nah, seperti itu ya cara melihatnya ya. Dan tiga sudut pandang ini, ya inilah yang seringkali menjadi apa? Cara manusia, cara manusia di masyarakat ya melihat sebuah kejadian dan menilai sebuah kejadian. Ini etika normatif ya. Nah, tambahan kalau dua kategori lainnya, nah, ini ada yang sifatnya divine commands. Kalau ini sudah melibatkan agama. Sedangkan natural law ethics. Natural law ethics ini apa yang menjadi naluri dalam diri manusia. Ya. Tapi di dalam masyarakat yang heterogen, dua hal ini tidak bisa jadi norma umum. Karena divine command ini kesepakatan dalam masyarakat yang agamanya atau keyakinannya satu, ya. Sedangkan natural law ini tidak bisa disepakati oleh semuanya karena setiap orang punya dorongan yang berbeda-beda gitu. Ya, punya dorongan yang berbeda-beda, ya. Contoh ya, contoh. Ini mohon maaf ya, ini bukan bukan dalam artian menjadikan contohnya sebagai sebuah pembenaran ya. Ada yang tahu lagu Kupu-Kupu Malam? Tahu, Pak. Tahu kan? Ya. Apa liriknya? Apa yang terjadi terjadilah. Yang dia tahu hanyalah menyambung nyawa. Iya kan itu kan ya? Iya, Pak. Itu natural law dari sudut pandang sederhana ya seorang apa? Ya kupu-kupu malam itu, Mm-mm. ya, ya. Tapi itu sudut pandang pribadi dia. Ketika dihadapkan oleh orang lain, nah itu tidak bisa menjadi sebuah norma umum. Kebenaran. Ya, tidak bisa menjadi sebuah pembenaran ya. Tapi natural law yang ada di dalam dirinya mengatakan ya saya hanya menyambung nyawa gitu ya. Gitu. Seperti itu ya, teman-teman. Ya, makanya kenapa ini tidak bisa jadi pegangan dalam masyarakat seperti itu. Ini bisa saja mewarnai sudut pandang pribadi orang-orang ya. Divine comments, terutama divine comment ini masih sangat mungkin menjadi sudut pandang yang akhirnya masuk kepada deontological atau teleological. Itu masih mungkin. Kalau natural law ini lebih sulit ya. Karena di dalam aturan agama pun ya, walaupun berbeda-beda agama, ada beberapa yang menjadi sudut pandang yang mungkin dianggap sama gitu ya. Ya contoh misalkan apa ya, semua agama menganggap terorisme tidak boleh, semua agama menganggap perampokan tidak boleh, ya kan. Ya. Itu ada di semua agama mengakui itu ya, itu kan semuanya sebenarnya divine command, tapi itu bisa menjadi norma yang lebih etika yang lebih atas lagi karena ternyata itu disepakati juga oleh semua agama misalkan. Tapi natural law ini lebih sulit ya, karena dorongan manusia itu beda-beda. Oke, ada pertanyaan untuk materi pertama ini? Belum, Pak.